عباده المؤمنين ببعثة الرسول الصادق الأمين فأخرجهم به من الظلمات الجهل والكفر إلى نور العلم واليقين وأخبرهم على لسانه بما كان وما يكون فمن آمن به وبما جاء به فهو من المهتدين ومن كان في ريب مما صح عنه فهو من الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ترك أمته على منهج الواضح المستبين قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari yang cerah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan semua urusan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita sekalian sehingga kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas suatu pembahasan yang sangat penting sebagai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, tanggung jawab seorang pendidik terhadap anak didiknya. Kita mengetahui bahwa putra-putri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus senantiasa berusaha mempersiapkan diri kita untuk mendidik putra-putri kita. Oleh sebab itu wajib bagi para orang tua untuk menjaga putra-putrinya dari kerusakan dan kehancuran. Sebagaimana seseorang menjaga tanaman dari berbagai macam serangan hama, demikianlah seorang anak, orang tua harus selalu menjaga anak-anaknya dari berbagai serangan yang merusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quluhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Di sini keluarga kalian adalah putra-putri kalian yang bahan bakarnya dari api, dari
manusia dan batu. Nah, di sini ayat ini dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang bapak, seorang ibu atau orang tua wajib mendidik, menjaga anak-anaknya. Sebagaimana ulama mengatakan bahwa seseorang menjaga tanamannya dari berbagai macam hama. Apalagi zaman sekarang ini banyak sekali serangan-serangan yang negatif terhadap anak-anak kita. Apabila anak ini kita biarkan begitu saja, maka akan berakibat buruk di masa yang akan datang. Dan masalah ini, tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, banyak sekali orang tua yang tidak mengenal tanggung jawab ini, sehingga tidak memberikan tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, terutama tanggung jawab akhirat anak-anaknya. Yang dipikirkan oleh seorang tua adalah tanggung jawab bagaimana anak ini di dunia bisa berhasil, sekalipun dia di akhirat menjadi anak yang hancur. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang tua yang seperti ini di surah Ar-Rum ayat 7. Di surah Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui perkara-perkara yang nampak dari kehidupan dunia ini. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Namun dia lalai terhadap akhirat mereka. Jadi orang tua pada zaman sekarang ini perhatian mereka terhadap dunia anaknya sangat tinggi. Kenapa perhatian seorang anak sangat tinggi? Perhatian orang tua terhadap anaknya terlalu tinggi karena dia melihat kalau dia kerja, dia sukses, maka dia tidak susah di dunia ini. Namun dia tidak memperhatikan bagaimana kesuksesan anaknya yang selama-lamanya nanti di akhirat, sehingga tidak ada perhatian untuk mendidik anak-anaknya, putra-putrinya. Ya, oleh sebab itu orang tua yang meremehkan pendidikan anak-anaknya itu berakibat buruk di dunia dan di akhirat. Bahkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang tua yang tidak memperhatikan tanggung jawab dia terhadap anak-anak mereka, ini dia akan jauh dari surga Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi jannah." Tidaklah seorang hamba yang Allah memberikan kesempatan kepadanya untuk mengatur rakyatnya atau bawahannya, tatkala hari di mana dia meninggal dunia, sementara ia dalam kondisi berbuat ghish atau menipu kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihi jannah, kecuali ia diharamkan atasnya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang orang tua yang tidak mendidik putra-putrinya dalam masalah akhiratnya, ini berbahaya baginya. Kalau dalam hadis ini, apabila dia tidak mendidik bawahannya, rakyatnya, putra-putrinya di dunia ini dengan baik, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Bagaimana kalau dia tidak mendidik tentang pendidikan agamanya? Maka dia tentu lebih jauh dari surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang anak
Berkata ulama sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya seorang anak itu ada hak terhadap orang tuanya. Demikian juga orang tua ada hak terhadap anaknya. Apa hak orang tua terhadap anaknya? Yaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Ini hak orang tua. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ini haknya orang tua. Seorang anak harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini. Dan hak seorang anak terhadap orang tuanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini haknya seorang anak terhadap orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Baik pendidikan dunia, terlebih lagi pendidikan akhirat. Karena tadi disebutkan oleh Allah, banyak orang tua perhatian dia terhadap dunia, perhatian terhadap akhirat tidak ada. Di surah Ar-Rum tadi ayat 7. Jangan sampai kita sebagai orang tua menjadi seperti ini. Demikian juga seorang pendidik di sekolah atau di mana saja mereka berada, ini harus ada perhatian yang tinggi terhadap anak didik kita, karena kita sebagai guru adalah pengganti orang tua di sekolah, pengganti orang tua di sekolah. Maka didiklah anak-anak kita ini dengan baik. Didiklah anak-anak kaum muslimin dengan baik, karena ini merupakan amanah. Ini amanah. Orang tua amanah terhadap putra-putrinya dalam pendidikannya. Guru adalah amanah dalam mendidik anak-anak kaum muslimin. Siapa yang menyanyikan amanah ini, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang berakibat buruk apabila amanah ini tidak dijalankan dengan baik. Lalu apa yang harus diperhatikan seorang pendidik atau orang tua terhadap anak-anaknya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan yang pertama, ini hak seorang anak terhadap orang tua. Yang pertama, jadi hak seorang anak terhadap orang tua yang pertama, warasul aqidah as-sahihah fi nufusihim, menanamkan akidah yang benar dalam hati seorang anak. Ini seorang pendidik, seorang guru, orang tua. Yang pertama yang harus dilakukan oleh mereka ini adalah menanamkan akidah yang benar dalam hati seorang anak. Dan ini adalah tujuan syariat. Menanamkan akidah ke dalam hati putra-putri kita, ini adalah tujuan syariat Islamiyah. Dan inilah, dengan akidah inilah Nabi SAW diutus. Dengan akidah ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus memiliki semangat yang tinggi untuk menanamkan akidah yang benar dalam hati anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang orang tua tidak boleh sembarang memasukkan sekolah anaknya. Lihat apakah sekolah ini mengajarkan akidah yang benar atau tidak. Kalau tidak, jangan dimasukkan, karena ini akan berbahaya kepada anak-anak kita di masa yang akan datang. Berbahaya. Harus memiliki akidah yang benar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mengajarkan ketika mengutus para dai-dai ke masyarakat, ke kampung-kampung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya. Salah satu di antaranya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal. Di antaranya adalah sahabat Mu'adz bin Jabal ketika disuruh oleh Nabi berdakwah ke Yaman. Apa kata Nabi SAW? Innaka taqaddamu ala qaumin min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ay yuwahhidullaha azza wa jalla. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan datang kepada suatu kaum dari ahli kitab, maka yang pertama kali yang harus kalian sampaikan, yang harus kalian dakwakan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi memerintahkan kepada para dai-nya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar pertama kali yang ditanamkan dalam hati masyarakat adalah dalam masalah akidah. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dia memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan di surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah, ini Nabi Ibrahim dikenal sebagai pelopor apa? Tauhid. Memerintahkan kepada anak-anaknya agar dia mengajarkan tentang masalah tauhid. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak takut dengan dunia. Nabi Ibrahim tidak takut dengan dunia, ditinggalkan oleh dunia, dan tidak takut kalau anak-anaknya terhadap dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam takut kalau anaknya tidak beribadah kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Madza ta'buduna min ba'di? Apa yang engkau sembah wahai anakku kalau aku sudah tidak ada? Ini tanaman akidah ke dalam hati anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang kamu sembah kalau aku sudah meninggal dunia? Nah, ini adalah akidah yang ditanamkan dalam hati anaknya. Kalau orang sekarang ini bukan itu yang disebutkan. Madza ta'kuluna min ba'di? Apa yang engkau makan wahai anakku nanti kalau aku sudah tidak ada? Orang tua yang seperti ini dia tidak yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki semua hambanya. Tidak yakin. Kenapa takut anaknya nanti kalau aku meninggal, apa yang kamu nanti makan nanti? Kalau Nabi Ibrahim tidak, apa yang engkau sembah wahai anakku kalau aku sudah meninggal dunia? Ini keyakinan yang mantap yang tertanam dalam hati Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi SAW juga pernah memasukkan pemahaman akidah kepada para sahabatnya. Salah satu di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi SAW ketika membonceng Abdullah bin Abbas? Ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Ini akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Wahai Abdullah bin Abbas, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjagamu. Mintalah kepada Allah
Apabila engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akidah. Kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita butuhkan, minta kepada Allah. Mau minta pertolongan, perlindungan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Demikian juga sahabiyah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dia sebelumnya beragama musyrik bersama dengan suaminya Malik. Lalu dia punya anak namanya Anas bin Malik. Anas ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masih bersama dengan suaminya Malik bin Dinar, lalu Ummu Sulaim dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dan dia selalu mengajak suaminya agar suaminya masuk Islam, tapi suaminya selalu menolak. Lalu Ummu Sulaim mengajak anaknya Anas bin Malik agar dia masuk ke dalam Islam. Lalu dia mengajarkan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengajarkan anaknya tentang masalah akidah. Apa kata bapaknya Malik? Wahai istriku, la tufsidi ibni, la tufsidi ala ibni, la tufsidi ala ibni. Wahai istriku, janganlah engkau merusak anakku. Nah, ini suaminya ini kafir, istrinya sudah dapat hidayah masuk Islam. Ketika dia mengajarkan anaknya tentang masalah akidah, suaminya marah. Jangan engkau merusak anak saya dengan mengajarkan tauhid. Namun pada akhirnya Ummu Sulaim tidak sanggup bersama dengan suaminya yang kafir, yang musyrik. Akhirnya dia pun diceraikan oleh suaminya. Kemudian Ummu Sulaim menikah dengan suami yang kedua yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Abu Talha. Dia pun mengajarkan, ini Ummu Sulaim adalah wanita yang cerdas. Dia suaminya yang pertama, dia mengajarkan tentang masalah tauhid. Dia mengajak suaminya agar masuk ke dalam Islam, agar dia memahami kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian ketika suaminya meninggal dunia, ada sahabatnya satu kampung dengan suaminya namanya Abu Talha. Dia pun melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dilamar, tapi Ummu Sulaim menolak. Abu Talha ini sebelum dia masuk Islam kaya raya, ya, di kota Madinah, kaya raya. Abu Talha ketika dia melamar Ummu Sulaim ditolak, maka Abu Talha kaget. Lah, ini Ummu Sulaim kenapa menolak saya? Saya ini orang kaya. Saya ini adalah tokoh masyarakat yang dikagumi oleh masyarakat. Apa yang saya katakan maka semua masyarakat menerima. Ini Ummu Sulaim, dia janda, aku lamar dia tidak mau. Ada apa? Kemudian Abu Talha penasaran. Nah, kalau begitu pekan depan saya ke sana lagi melamar. Abu Talha pekan depan datang lagi ke sana melamar Ummu Sulaim.
Maka Ummu Sulaim berkata, saya tidak mau menikah denganmu. Oh, tambah penasaran Abu Talha. Kemudian balik ke rumahnya, Abu Talha tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Kok Ummu Sulaim ingin dinikahi oleh orang yang kaya raya, dia tidak mau. Ingin dinikahi oleh orang yang terpandang di masyarakat, dia tidak mau. Tapi Abu Talha tidak pernah bosan, karena dia sayang kepada Ummu Sulaim. Apa bahasa sekarang ini? Hatinya sangat cinta kepada Ummu Sulaim. Padahal Ummu Sulaim sudah janda. Akhirnya Abu Talha pun berpikir, saya harus datang ke dia lagi, ingin melamar, dan saya ingin tahu kenapa menolak saya. Dia datang yang ketiga kalinya. Wahai Ummu Sulaim, aku datang ke sini untuk melamarmu. Maka dengan spontan Ummu Sulaim berkata, saya menolak engkau. Abu Talha langsung berkata kepadanya, saya ingin bertanya kepadamu, apa sebabnya engkau menolak saya? Apa sebabnya engkau menolak saya? Saya ini orang terpandang, orang kaya, orang yang dihormati di masyarakat. Kenapa engkau menolak? Saya ingin mendengarkan alasannya. Maka Abu Talha pun mengemukakan alasannya. Karena engkau kafir, saya adalah mukminah. Engkau kafir, saya mukminah. Saya tidak akan menikah dengan orang-orang kafir. Kalau engkau ingin menikah denganku, masuklah Islam, dan Islam itu adalah maharmu. Kemudian, sini kecerdasannya Ummu Sulaim memasukkan akidah ke dalam hati Abu Talha. Wahai Abu Talha, aku tahu engkau adalah orang terpandang. Bagaimana mungkin engkau menyembah sebuah patung yang dibuat oleh pengrajin patung, terbuat dari kayu, lalu engkau datang kepadanya meminta? Dari mana akalmu? Kemana akalmu? Batu yang engkau sembah, yang itu merupakan ciptaan Allah, kemudian diukir oleh orang, kemudian engkau datang meminta kepadanya keberkahan. Di mana otakmu, wahai Abu Talha? Maka Abu Talha pada waktu itu pun dapat hidayah dari Allah, berpikir benar juga apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim. Maka dia berkata kepadanya, kalau begitu saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Akhirnya menikahlah dengan Abu Talha bersama dengan Ummu Sulaim. Menjadilah orang tua Anas bin Malik. Orang tua apa namanya? Tiri, ya. Bapak tiri, ya. Bapak tiri. Dan setelah itu lahirlah anak dari Ummu Sulaim. Semuanya penghafal Quran. Abu Talha punya anak 7 dari Ummu Sulaim, semuanya laki-laki dan penghafal Quran. Masya Allah. Ummu Sulaim dia mendidik orang tuanya, suaminya yang pertama dengan akidah, menolak. Kemudian dia punya suami yang kedua, diajak kepada akidah yang benar, dia menerima. Di sini menunjukkan bahwasanya para sahabat memiliki perhatian yang besar untuk menanamkan akidah ke dalam hati orang yang dia inginkan. Oleh karena itu, Nabi SAW dan seluruh para nabi dan rasul memiliki perhatian yang besar dalam mendidik siapa? Para anak-anak kecil atau putra-putri para sahabat Nabi SAW. Sehingga pernah kita dengar ada seorang sahabat yang bernama Mu'ad. Lupa namanya, Mu'ad. Bukan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad.
Dia masih kecil, ya, masih kecil. Dia masuk Islam. Bapaknya masih kafir, ibunya masih kafir. Dia masuk Islam, masih kecil. Sebaya dengan Anas bin Malik pada zaman itu. Dia baru umur 9 tahun. Dia masuk Islam. Bapaknya suka beribadah kepada patung. Bapaknya ada patung ditaruh di ruangan tamu, di ruang tengah. Setiap dia mau pergi kerja, dia laporan kepada patung itu atau Tuhan dia. Wahai Tuhanku, saya ingin keluar pergi kerja mencari rezeki. Maka mudahkanlah semua urusanku. Dia minta kepada patung dia agar dimudahkan semua urusannya. Pergilah dia. Anaknya ini Mu'adz, dia melihat patung ini karena dia sudah masuk Islam, dia nggak suka ada patung di rumahnya disembah. Karena dia sudah belajar kepada Nabi tentang masalah akidah. Maka patung ini diambil oleh anaknya, dibuang di WC. Di WC zaman dahulu itu yang pernah tinggal di kampung, itu WC itu di luar rumah. Ya, tanah digali, ya, dalam. Kemudian disitulah orang buang air besar. Nah, Mu'adz ini dia buang Tuhannya bapaknya di WC. Dan bapaknya kalau pulang dia itu pasti laporan kepada Tuhannya. Ketika dia masuk, langsung dia menghadap, wahai Tuhanku, Tuhanku hilang. Tuhannya hilang. Maka dia berkata kepada Tuhannya, kenapa Tuhanku hilang? Maka dia cari ke kamar, dia tidak menemukan. Ke dapur tidak menemukan. Dicari dalam rumah nggak ada. Dicari sekitar rumah nggak ada. Tuhan saya kemana ya? Maka tiba-tiba bapaknya ini sakit perut, ingin buang air besar. Maka dia pergi ke WC, buang air besar. Ketika membuang air besar, lihat Tuhannya ada di bawah. Maka dia segera untuk mengambil Tuhannya, dibawa ke rumahnya, dibersihkan. Ya. Kalau bahasa kita sekarang ini, disampoin, dipakai sabun, ya, sehingga wangi. Kemudian diletakkan lagi di ruang tamu. Setelah besoknya lagi, dia datang lagi ke Tuhannya. Dia permisi karena ingin kerja. Wahai Tuhanku, saya ingin pergi kerja. Tolong mudahkan semua urusanku, mudahkan semua jalan rezekiku. Kalau ada orang yang ingin membuang kamu di tempat yang kotor, ya, ditondok aja, ya, dilarang. Pergilah dia. Datang Mu'adz, anaknya melihat ada lagi patung di sini. Aduh, diambil lagi, dibuang di WC. Bapaknya datang lagi, mau melapor kepada Tuhannya, Tuhannya hilang. Kemana Tuhan saya? Dan jangan disembunyi di kamar, atau di dapur, atau di bawah kursi, atau di mana, sembunyi. Dicari dia ada. Dia ke WC. Kemarin aku temukan di WC. Ternyata ada lagi di WC. Ada lagi di WC. Kemudian diambil, dibersihkan, dimandikan, ya, pakai sabun Lifebuoy, sampo, Sunsilk, ya, itu bahasa kita ya. Kemudian dimasukkan lagi di ruang tengah. Dan bapaknya sangat marah. Siapa yang berbuat seperti ini? Akhirnya besoknya lagi mau pergi kerja, dia dengan tegas berkata kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, kamu sudah 2 kali dibuang di WC. Hari ini kalau ada yang ingin membuang kamu, tolak dia. Jangan kau mau. Nah ini Tuhan diajak
supaya jangan mudi-mudi di WC. Mana mungkin bisa? Dia ini adalah batu, itu adalah kayu, tidak mungkin dia bergerak. Makanya besoknya dia pergi dan kembali lagi, Tuhannya tidak ada, dibuang oleh anaknya. Dia tidak mencari lagi di kamar atau di dapur atau di mana, langsung dia ingat pasti ada di WC. Maka bapaknya ini ketika dia melihat ke WC, ternyata Tuhannya ada. Dia pun tidak mengambil Tuhannya. Dia hanya menangis, sedih. Kenapa Tuhan tidak bisa menolak bahaya yang akan menimpa dirinya? Kenapa Tuhan tidak bisa berbicara? Tidak bisa melawan, tidak bisa memukul orang yang mengambilnya. Kemudian datang teman-temannya, bapaknya. Ya, saya lupa nama bapaknya. Wahai Abu Mu'ad, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih? Maka dia berkata, Tuhanku ada dalam WC. Itu jahiliyah. Ya. Tuhanku ada dalam WC. Maka temannya pun berkata, karena dia sudah masuk Islam, wahai sahabatku, sembahlah Tuhan yang menciptakan kita, sembahlah Tuhan yang menciptakan semua apa yang ada di bumi ini, yang menciptakan langit dan bumi. Sembahlah Dia. Jangan menyembah yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dia pun sadar dan masuk Islam. Masuk Islam. Ini anak kecil, bagaimana mengajarkan bapaknya agar dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang anak, seharusnya seorang bapak mengajarkan kepada anaknya tentang masalah tauhid sebagai tanda tanggung jawab. Namun anaknya yang mengajarkan tentang masalah tauhid dan berhasil. Alhamdulillah orang tuanya masuk Islam. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bagaimana mengajarkan umatnya tentang masalah tauhid. Mengajarkan umatnya bagaimana dia memahami tentang masalah tauhid. Kemudian Nabi Ibrahim pada zaman Raja Namrud, dia menghancurkan semua patung-patung dan meninggalkan satu patung. Kemudian Raja Namrud marah, siapa yang telah menghancurkan patung-patung ini? Maka bagian juru bicaranya berkata bahwa di kampung ini tidak ada yang membenci tentang dakwah kita, Tuhan-Tuhan kita, sesembahan kita, kecuali cuma satu orang yang bernama Ibrahim. Maka Ibrahim dipanggil Ibrahim di sini. Maka datanglah Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah kamu yang telah menghancurkan patung-patung ini, sesembahan kami? Nabi Ibrahim berkata tidak. Raja Namrud berkata, kamu itu siapa? Maka Nabi Ibrahim berkata, kalau kamu ingin tanya saja itu patung yang tidak dihancurkan. Mungkin dia yang menghancurkan patung-patung itu, Tuhan-Tuhan kamu itu. Ajak dia bicara. Makanya kata Raja Namrud, tidak mungkin saya tanya, dia tidak bisa bicara. Nah, Nabi Ibrahim di sini menanamkan akidah kepada sang Raja Namrud, tapi Raja Namrud tidak menerima. Di sini akidah, ya. Kalau kamu ini patung yang kamu sembah ini tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa menolong dirinya, kenapa kamu sembah? Itu yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan saya yang bunuh, bukan saya yang hancurkan. Kalau ingin tanya, patung yang satu ini yang tidak tumbang. Raja Namrud berkata, bagaimana aku tanya? Dia tidak bisa bicara. Nah, ini sebenarnya akalnya kehabisan. Raja Namrud tidak bisa mengalahkan pemahaman Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Namanya raja, penguasa, menolak kebenaran. Akhirnya Nabi Ibrahim apa? Harus dibakar, harus dibunuh. Akhirnya perhatian Nabi SAW terhadap akidah. Ya, oleh karena itu seorang bapak, seorang ibu yang pertama kali yang harus ditanamkan dalam hati anak-anaknya, putra putrinya adalah masalah akidah. Demikian juga seorang murabbi, seorang pendidik, guru yang kita harus tanamkan dalam hati para anak didik kita yang pertama kali adalah akidah. Karena inilah yang akan membuat anak ini menjadi besar
akidah yang membuat anak itu menjadi dewasa. Akidah. Coba kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali ditanamkan dalam hati para sahabat adalah akidah. Baru umur 17 tahun, Usama menjadi panglima perang. 17 tahun. Anak-anak kita 17 tahun, mampukah menjadi panglima perang? Tidak bisa. Mampukah dia menjadi orang yang mandiri? Belum sanggup. Kenapa? Tidak ada akidah yang ditanamkan dalam hati para sahabat. Tidak ada apa? Tidak ada akidah ditanamkan dalam anak-anaknya, putra-putrinya. Nah, kalau kita ingin membuat anak-anak kita menjadi dewasa, cara berpikir yang baik yang pertama kali tanamkan akidah dalam anak-anak kita. Ini seorang guru harus memahami akidah yang benar. Nah, oleh karena itu pendidik itu harus paham akidah. Kalau tidak paham akidah, bagaimana dia bisa mendidik putra-putri kita? Didik dengan akidah. Kita harus belajar tentang masalah akidah. Kemudian kita tanamkan ke dalam hati anak-anak kita tentang masalah akidah. Kemudian setelah kita mengajarkan anak-anak kita tentang masalah akidah, maka yang kedua adalah ta'widihim 'ala al-ibadah mundu sighar. Membiasakan anak-anak kita ini beribadah sejak kecil. Terutama pada masalah sholat. Anak-anak ini kita harus membiasakan untuk selalu beribadah, terutama masalah sholat. Sejak dari kecil kita ajarkan dia sedang melaksanakan sholat. Masih kecil, belum balik, dia sudah tahu tentang bacaan-bacaan sholat. Dia, anak-anak kita laki-laki, dia senang sholat berjamaah di masjid, selalu datang ke masjid. Ini dibiasakan. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan anak-anaknya ke masjid, diajarkan, dan orang tuanya mengajarkan kalau di masjid, wahai anakku, jangan berteriak-teriak, jangan main-main. Diajarkan sehingga anak itu menjadi dewasa di masjid dan dimanapun mereka berada. Diajarkan beribadah sejak kecil. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang tua agar memerintahkan anak-anaknya melaksanakan sholat pada umur berapa tahun? 7 tahun. Dan pukullah dia pada umur 10 tahun. Ini kita didik anak-anak kita ini dengan sholat. Kenapa? Karena sholat ini adalah tiang agama. Tiang agama. Kalau seseorang tidak melaksanakan sholat dari kecil, kata ulama, kenapa Nabi SAW memerintahkan anak itu sholat pada umur 7 tahun dan 10 tahun pukul? Bukan pukul mematikan, tapi pukul untuk pendidikan. Dan memukul betisnya, pahanya, jangan memukul ke atas karena berbahaya. Sebagai pukulan yang mendidik agar dia tahu ternyata sholat itu adalah penting. Sampai orang tua saya pun ingin memukul. Karena kalau lewat dari 10 tahun anak ini susah sholat, susah dia ke depannya, susah. Tapi kalau anak ini dari 7 tahun sampai 10 tahun dia terbiasa sholat, mudah untuk dibangunkan sholat, maka ketika dia besar lewat dari 10 tahun mudah. Itu kata ulama, mudah untuk dididik. Namun apabila sampai umur 10 tahun anak kita belum bisa sholat, susah dibangunkan. Kalau tidak disuruh dia tidak pergi sholat, maka setelah umur 10 tahun susah. Maka Nabi SAW menyuruh kita mendidik anak kita sholat cuma 3 tahun, dari umur 7 tahun sampai 10 tahun saja. Disitulah anak ini akan bisa mengatasi dirinya dalam ibadah sampai 10 tahun. Setelah itu kalau orang tua bisa mendidik anak ini dari 7 tahun sampai 10 tahun masalah sholat, maka dia mudah nanti setelah 10 tahun. Mudah. Cuma dicolek, wahai anakku sholat, anaknya langsung berangkat. Tapi kalau tidak, dari 10 tahun tidak bisa, susah. Maka ketika umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun dicolek susah. Dicolek susah. Dan ini bisa kita buktikan.
susah untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, oleh karena itu sholat ini adalah rukun Islam yang kedua, harus diperhatikan. Makanya sholat rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Semuanya wajib. Tetapi ada yang paling wajib, yaitu akidah dan sholat. Keduanya ini, akidah wajib diketahui oleh setiap pribadi seorang muslim, dan sholat juga wajib dilaksanakan. Apakah itu dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, harus sholat, tidak boleh tidak. Berbeda dengan yang lainnya, puasa, sakit boleh tidak puasa, diganti di hari yang lain. Atau sudah sangat tua, tidak bisa lagi puasa, maka ada namanya fidyah, tidak berpuasa. Zakat juga demikian, wajib bagi siapa? Bagi yang mampu. Tidak mampu tidak wajib. Namun sholat dan akidah itu wajib mutlak. Kalau keduanya ini, akidah dan sholat, ditinggalkan, runtuh Islam orang. Seseorang Islamnya runtuh, tidak bermanfaat. Ya. Contoh seumpama, kalau ini. Ini bukan hadiah ya. Ini anggaplah ini Islam. Berdiri tegak. Kemudian diikat oleh 5 rukun Islam. 5. Yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Kelima, haji. Ya. Ini Islam diikat oleh 5 rukun Islam. Haji wajib hukumnya, wajib. Bagi siapa? Yang mampu. Kalau dia miskin, tidak bisa mengumpulkan uang untuk naik haji, maka tidak menjadi wajib haji. Haji tidak wajib. Islam tetap kuat berdiri, tidak jatuh. Islam tetap kuat. Sekalipun dia tidak haji, tidak melaksanakan kewajiban. Yang kemudian puasa, dia tidak puasa karena dia sudah sangat tua, tidak bisa lagi puasa, maka dia wajib fidyah, tidak wajib lagi puasa. Dia sakit keras, maka dia tidak boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan, tapi nanti diganti di hari-hari yang lain. Tidak puasa pada bulan Ramadan. Islam tetap kuat. Kemudian zakat wajib bagi siapa yang mampu, yang punya duit. Kalau nggak punya duit, wajib diberikan zakat. Islam tetap kuat. Islam nggak jatuh. Tapi kalau dia nggak sholat, maka Islamnya jatuh. Tidak ada ikatan Islam ini karena dia nggak sholat. Makanya sholat ini dalam kondisi apapun harus sholat. Perang, kondisi perang wajib sholat tepat pada waktunya. Sakit wajib sholat. Kalau nggak sanggup berdiri, duduk. Nggak sanggup duduk, berbaring. Berbaring juga nggak sanggup, cukup matanya yang bergerak. Mata nggak bisa bergerak, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sholat, jatuh. Atau dia sholat tapi akidahnya rusak, ya. Akidahnya rusak. Dia punya keyakinan bahwa keris ini kalau saya taruh di dalam rumah saya tidak ada musibah yang akan datang. Atau dia berkeyakinan bahwa kalau saya sakit, kalau saya bawa sesajen ke pohon ini, maka anak saya atau saya sendiri sembuh dari penyakit. Ini akidahnya rusak. Kalau akidah rusak, sekalipun sholat, Islam runtuh, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, sholat dan akidah wajib mutlak. Adapun puasa, zakat, haji wajib dengan syarat mampu. Kalau tidak mampu, tidak wajib. Dan oleh karena itu,
harus kita mengajarkan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat. Nah sekarang ini banyak orang tua tidak memperhatikan sholat terhadap anak-anaknya. Yang diperhatikan kalau pergi sholat, kalau pergi kemana? Kalau anaknya tidak pergi sekolah atau malas pergi sekolah, maka orang tuanya marah. Kenapa tidak pergi sekolah? Ya, orang tuanya marah. Kenapa tidak pergi sekolah? Ini anak ini pemalas. Orang tuanya marah. Ada orang tua juga marah kalau nilai anaknya matematika, fisika, biologi dan sebagainya nilainya 6, marah. Dia malu sama teman-temannya, anaknya nilainya jelek. Tapi kalau anaknya tidak pergi sholat, biasa-biasa aja. Anaknya tidak ke masjid, biasa-biasa aja. Ini menunjukkan bahwa pemahaman akidah dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala nafis, kurang. Kenapa? Kalau suatu perkara yang biasa-biasa saja marah. Ini banyak orang tua. Nilai anaknya kurang, malu bertemu dengan teman-temannya. Teman-teman wali santri malu bertemu dengan wali santri yang lainnya. Kenapa? Anaknya nilainya jelek. Anaknya tidak pergi sekolah, marah. Tapi kalau anaknya tidak sholat, nggak marah. Ini namanya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seharusnya kalau anaknya tidak sholat, dia marah. Dia marah. Anaknya laki-laki tidak pergi sholat berjamaah di masjid, marah. Seharusnya dia marah. Bukan kalau nggak pergi sholat sekolah, marah. Nilai anaknya jelek, marah. Malu. Bukan berarti tidak boleh anak kita nilainya bagus. Bahkan bagus kalau anak kita nilainya 100, 95 ya. Matematika 100, biologi 98, fisika dapat 100. Itu bagus ya. Bagus. Kalau bisa kita mendidik anak kita agar anak kita selalu rajin, selalu bersemangat, itu bagus. Tapi kalau ada kondisi seperti ini, dalam masalah-masalah seperti ini, sekolahnya terlambat, nilainya kurang, dia sangat marah, dia kecewa, punya anak yang tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Tapi kalau dia beribadah kepada Allah kurang nggak marah, ini nggak waras. Ini orang tua tidak waras, tidak paham tentang pendidikan yang seharusnya yang mana didahulukan. Kemudian setelah kita mendidik anak-anak kita tentang masalah akidah, kita juga didik anak-anak kita agar bisa melaksanakan sholat. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, sebagaimana yang terdapat di surah Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Nah ini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anak-anaknya, wahai anakku, dirikanlah salat. Ini para nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia masih bersemangat untuk selalu mengajarkan anaknya, menasihati anaknya untuk melaksanakan sholat. Bagaimana kita? Kita bukan nabi, bukan ulama, bukan orang-orang yang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak dosa dan maksiat, malas untuk mengajarkan anak-anak kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian selanjutnya, ini hak seorang anak terhadap
orang tua. Lupa. Mendidik anak-anak dengan contoh tauladan yang baik. Jadi seorang bapak harus mengajarkan kepada anak-anaknya agar dia menjadi contoh yang baik. Dan sebelumnya orang tua harus menjadi contoh kepada anak-anaknya. Demikian juga seorang guru. Guru harus menjadi qudwah dan menjadi qudwah terhadap siswa-siswinya. Ini penting sekali adalah qudwah, contoh tauladan yang baik. Jadi seorang guru, seorang orang tua, ketika dia mengajarkan kepada putra-putrinya, dia harus melaksanakan sebagai contoh. Dia menyuruh anaknya, "Wahai anakku, ke masjid." Tapi dia ke masjid. Bagaimana anaknya bisa menjadikan dia sebagai figur, sebagai contoh, kalau dia sendiri tidak pergi sholat ke masjid? Dia nyuruh anaknya ke masjid sholat, dia sholat di rumah. Nah, anak ini nanti akan berpikir, nah bagaimana ini orang tua saya disuruh ke masjid tapi dia di rumah. Saya juga nggak mau ke masjid. Kenapa? Dia cuma nyuruh doang, dia nggak ke masjid. Demikian juga seorang guru harus menjadi cermin dalam siswanya, muridnya. Al-murabbi mir'atun litulabihi. Pendidik itu adalah cermin kepada siswanya. Guru harus menjadi cermin. Kalau guru tidak menjadi cermin terhadap siswanya, maka bagaimana siswanya ini bisa menjadikan dia sebagai contoh? Contoh seumpama, ya, seorang guru berkata, seluruh santri atau seluruh anak sekolah, siswa-siswi, terutama laki-laki, tidak boleh qaza. Apa itu qaza? Yaitu mencukur rambut hanya di sini saja, di sini tidak. Dibiarkan. Di sini digundul. Ya, ini banyak sekarang di musim-musim rambut di sini saja nih. Tipis. Di sini panjang. Ini namanya qaza. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dia melarang santrinya untuk rambutnya panjang. Tidak boleh qaza. Tidak boleh cukur seperti itu. Tapi dia sendiri cukurannya seperti itu, maka bagaimana mungkin murid ini mencontoh? Nah, bapak melarang, bapak sendiri melakukan hal itu. Ini namanya tidak memberikan contoh kepada siswanya. Nah, oleh karena itu seorang pendidik harus menjadi qudwah, Dia harus menjadi contoh di hadapan seluruh siswa-siswinya. Kalau tidak, maka santri ini atau siswa ini tidak memiliki akhlak yang mulia. Kemudian yang keempat, tanggung jawab orang tua atau seorang guru adalah memberikan atau mengajarkan kepada putra-putrinya ilmu yang bermanfaat. Ini tugas orang tua, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada putra-putrinya. Apa yang harus kita berikan kepada putra-putri kita tentang ilmu yang bermanfaat? Apa saja ilmu yang bermanfaat kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ilmu yang bermanfaat yang pertama kali adalah pendidikan agama. Kemudian yang kedua adalah pendidikan dunia. Pendidikan dunia ini pun juga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak kita, tentu dengan pengarahan orang tuanya. Nah, sejak masih kecil ya kita ajarkan anak-anak kita ini. Pertama kita masukkan di sekolah yang kita lihat itu ada akidah yang benar ditanamkan dalamnya.
Yang pertama, kita harus lihat. Sekolah yang pertama kali kita lihat adalah tentang masalah akidahnya. Siapa yang mengajarkan akidah ini? Kalau akidah yang diajarkan adalah akidah yang rusak, maka jangan dimasukkan anak kita di situ karena nanti akan rusak. Kemudian bagaimana sekolah ini? Apakah sekolah ini mengajarkan tentang masalah sholat atau tidak? Atau cuma hanya sekedar diajarkan ilmu-ilmu saja, setelah itu dia tidak sholat, tidak diajarkan sholat di masjid. Ini jangan dimasukkan anak kita seperti ini karena membahayakan masa depan anak kita. Kemudian yang kelima, mas'uliyatul infaq 'alal aulad. Jadi orang tua, tanggung jawab orang tua memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Nah, ini tanggung jawab orang tua. Harus memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 215. Surah Al-Baqarah ayat 215. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidayni wal aqrabin. Apa-apa yang kalian infakkan dari kebaikan, maka yang pertama kali adalah orang tua kalian dan orang kerabat kalian. Kemudian yang keenam, melatih anak-anak kita untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak ini diajarkan untuk bisa berdakwah. Kalau anak-anak kita di SD, masih tingkatan SD, ajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Pertama, wahai anakku, jangan suka berbohong. Dan nanti ke sekolah, kalau dia melihat temannya suka berbohong, wahai anakku, kalau kamu melihat temanmu suka berbohong, maka ajarkan, wahai teman-temanku, jangan suka berbohong, dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan, kita ajarkan, tidak boleh berbohong, dilarang dalam agama. Berbohong adalah dosa. Kita ajarkan kepada anak-anak kita ini. Wahai anakku, tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin yang punya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian kita ajarkan anak-anak kita untuk bisa berdakwah. Kalau melihat teman kamu nanti suka mengambil barang temanmu tanpa izin, beritahukan dia, wahai temanku, tidak boleh mengambil barang teman yang tidak diizinkan, tidak boleh. Kalau mengambil izin dulu. Ini namanya berdakwah, mengajak, mentarbiyah anak-anak kita agar dia bisa berdakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah seperti ini. Wahai teman-temanku, tidak boleh kita berdusta. Wahai sahabat-sahabatku, tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita. Wahai sahabat-sahabatku, tidak boleh kita mencuri. Diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak kita tertanam dalam jiwanya, oh tidak boleh berdusta, tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa seizin, tidak boleh mencuri. Dan dia juga nanti memiliki semangat untuk berdakwah kepada temannya, mengajarkan teman-temannya tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil barang temannya. Nah, karena ini banyak terjadi di sekolah-sekolah, baik sekolah Islam atau bukan sekolah Islam, suka mengambil barang teman tanpa izin. Nah, ini orang tua harus mengajarkan, dan seorang guru juga harus mengajarkan kepada siswa-siswinya agar tidak mengambil barang orang yang bukan miliknya. Kemudian yang ketujuh, mengajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengajarkan kepada anak-anak kita untuk cinta kepada Islam. Cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad SAW adalah sosok manusia yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Sehingga dengan hal itu membuat kita anak ini terbiasa dari kecil cinta kepada Nabi SAW. Inilah beberapa poin tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Lalu sang pendidik juga harus memiliki tanggung jawab seperti orang tua, karena dia adalah wakil orang tua di sekolah. Oleh karena itu, pendidik yang berhasil, sifat seorang pendidik yang berhasil, kata para ulama, sifat pendidik yang berhasil adalah sebagaimana yang akan saya sampaikan nanti. Yang jelas Nabi SAW adalah pendidik yang berhasil sepanjang sejarah. Nabi SAW adalah pendidik yang berhasil sepanjang sejarah. Dia mendidik dari generasi ke generasi, di mana pendidikan Nabi SAW, pengajaran Nabi SAW tidak dikenal dalam sejarah kecuali dia melihat Nabi, sosok Nabi adalah pendidik yang sangat berhasil. Makanya didikan Nabi SAW dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi SAW. Allah memuji murid Nabi SAW sebagai generasi yang terbaik, karena Nabi SAW mengajarkan pada para sahabatnya berbagai macam ilmu dan amal. Nabi SAW mengajarkan generasinya adalah mengajarkan ilmu dan amal, menggabungkan antara sifat rahmah dan kesabaran dan kekuatan dalam agama. Dan Nabi SAW menghiasi para sahabatnya dengan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi pendidik, pendidik yang berhasil, maka hendaklah kita melihat Nabi SAW. Hendaklah kita melihat Nabi SAW. Bagaimana pendidikan Nabi SAW sehingga dia berhasil? Coba kita lihat. Yang pertama, sifat pendidikan Nabi SAW yang harus kita contoh. Yang pertama adalah sifat ar-rahmah, kasih sayang. Nabi SAW ketika mendidik umatnya dengan penuh kasih sayang. Bagaimana Nabi SAW mengarahkan orang yang tidak paham. Ketika ada orang Arab Badui datang ke masjid dan langsung kencing di masjid, para sahabat ketika melihat sahabat ini, orang Badui ini kencing di masjid, maka sahabat ingin mengusir orang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, tinggalkan, jangan diusir, biarkan dia kencing. Setelah dia selesai kencing, dipanggil orang Arab Badui ini, bahwasanya masjid itu adalah tempat beribadah, tempat sholat, dan tidak pantas masjid itu dikotori. Maka orang Arab Badui ini baru paham, ternyata masjid itu harus bersih, tidak boleh dikotori, apalagi kencing dalam masjid, tidak boleh. Baru orang Arab Badui ini paham. Nah, bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya dengan penuh kasih sayang, sehingga orang Arab Badui ini paham dan tidak lagi mengulang kencing di masjid, karena pengarahan Nabi SAW. Kalau kita ada orang melakukan kesalahan, sudah langsung dicaci maki, dibodoh-bodohi, atau dikata-katai. Nabi tidak. Nabi diarahkan
Anda pendidik yang baik adalah mengarahkan, bukan cuma marah saja, tapi mengarahkan. Karena anak ini mungkin belum ada pengarahan terhadap mereka sehingga dia melanggar. Jadi dia harus diarahkan. Dan anak kecil tidak bisa diarahkan cuma sekali langsung kita marah, harus diarahkan berkali-kali. Ini sifat kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia memiliki kasih sayang terhadap wanita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia memiliki kasih sayang terhadap istrinya. Bagaimana kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap istrinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika istrinya mau naik onta, ya, onta tinggi, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan pahanya sebagai tumpuan, ya, tumpuan agar pahanya diinjak oleh istrinya bisa naik ke atas onta. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi rahmah, lembut terhadap istri-istrinya. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar rumah, bagaimana sikapnya terhadap anak kecil. Nabi punya tugas yang besar. Ketika dia keluar dari rumah, tiba-tiba anak perempuan mengambil tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian diajak jalan-jalan. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi diambil tangannya, kemudian diajak jalan-jalan oleh wanita ini, anak kecil ini. Nabi ikuti aja apa kemauan anak ini. Sementara Nabi ada tugas, dia harus menyelesaikan ini, dia harus berdakwah, tapi dia punya kasih sayang terhadap anak kecil ini, tangannya dibawa keliling kampung. Nabi tidak berkata, "Hei anak kecil, kurang ajar, saya ini mau pergi." Nabi tidak, membiarkan dia sampai anak ini benar-benar hatinya puas, ya, membawa Nabi keliling. Setelah itu anak ini melepaskan tangan Nabi. Nabi mengatakan dalam hatinya, anak ini sudah puas. Baru Nabi pergi. Di sini menunjukkan bahwasanya kalau anak kita melakukan sesuatu, kita harus mendidik dia dengan penuh kasih sayang. Ya, didik dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan umatnya dan anak-anak kecil dengan penuh kasih sayang. Kemudian kalau seorang pendidik ingin berhasil, yang kedua al-adl. Dia harus adil. Adil terhadap anak didiknya. Tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Namun kita harus mendidik dia dengan keadilan. Ada seorang orang tua pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nu'man bin Bashir. Sahabat namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini punya anak banyak, punya anak 10. Kemudian Nu'man dia sayang sama anaknya satu, selalu bersedekah pada anaknya ini, selalu bersedekah. Yang lainnya nggak dikasih, bersedekah. Kemudian ketika dia bersedekah, istrinya melihat, maka dia berkata kepada suaminya, aku tidak rela, aku tidak ridho engkau berikan sedekah kepada anakmu sampai Nabi menjadi saksi, sampai Nabi menjadi saksi. Akhirnya Nu'man bin Bashir ini pergi ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, aku bersedekah kepada anakku. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, afa'alta hadza biwalidika kullihim? Apakah engkau melakukan semuanya ini kepada anak-anakmu? Artinya, apakah engkau bersedekah semuanya ini kepada anak-anakmu? Dia menjawab, tidak. Saya hanya bersedekah kepada ini.
Maka Nabi SAW berkata, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah engkau adil terhadap anak-anak kalian. Maka Nu'man bin Bashir pulang ke rumahnya mengambil hadiah tadi yang diberikan kepada anaknya. Lalu dia bagikan semua hadiah kepada anak-anaknya. Kita harus adil terhadap anak-anak kita. Adil. Orang tua, seorang ibu atau bapak harus adil terhadap anak-anaknya. Jangan ada yang diberi, ada yang tidak. Jangan ada yang satu dicintai, satu tidak. Harus adil. Demikian juga seorang pendidik, seorang guru harus mencintai semua siswanya, menyayangi semua siswanya, harus berlaku adil semua kepada siswanya. Jangan kalau ini kita harus ajarkan dengan baik, kalau ini nggak usah. Tidak boleh. Pendidik harus bersikap adil. Kalau ingin menjadi pendidik yang berhasil harus berlaku adil terhadap siswanya. Kemudian ketiga, pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam as-sabru, bersabar. Kalau ada seorang pendidik yang tidak bersabar, maka dia tidak akan sanggup mendidik. Harus bersabar. Guru itu harus lebih banyak bersabar, karena banyaknya anak-anak yang berbeda watak berkumpul dalam satu ruangan, dalam satu sekolah. Ada yang bandel, ada yang pendiam, ada yang aktif, ada yang tidak, ada yang suka teriak-teriak, ada yang suka berkelahi. Nah, seorang pendidik yang berhasil, kata Nabi SAW, dia harus bermodalkan kesabaran. Sabar dalam mendidik semuanya ini, karena tujuan kita bagaimana anak yang suka teriak-teriak ini supaya nanti tidak teriak. Bagaimana anak yang suka memukul ini nanti dia tidak memukul. Bagaimana caranya agar anak ini yang suka melakukan hal-hal yang tidak baik, kita bisa arahkan dengan penuh kesabaran sehingga anak ini menjadi anak yang baik. Oleh karena itu harus banyak bersabar. Nabi SAW menghadapi umatnya dengan kesabaran, dengan penuh kesabaran, sehingga Nabi berhasil dalam dakwanya karena disertai dengan kesabaran. Sabar dalam mendidik umatnya. Umat Nabi SAW adalah umat yang jahiliyah. Bayangkan Nabi SAW lahir di Mekah, besar di Mekah, keluarga di Mekah, dia menikah di Mekah, dia tumbuh besar di Mekah, dia mencari nafkah di Mekah, diusir. Nabi SAW diusir dari negerinya, dari kampungnya. Dia bersabar, hijrah ke Madinah. Kalau Nabi tidak bersabar, ya bukan Nabi, bukan pendidik. Oleh karena itu sifat yang terbaik bagi seorang pendidik adalah sifat bersabar. Apalagi menjadi guru di SD, itu harus lebih banyak bersabar. Kalau mungkin sudah mahasiswa mungkin kita bisa bersabar, dikasih tahu dia bisa dengar. Kalau anak SD dikasih tahu, jangan ke situ, lari ke sana. Harus banyak sabar. Kalau ingin menjadi pendidik yang berhasil harus sabar. Kemudian yang ke berapa? Yang kelima, yang keempat, iya, kecerdasan. Ya, seorang guru harus memiliki sifat kecerdasan. Guru itu harus cerdas. Ada guru bodoh? Tidak ada. Ya. Guru semuanya adalah cerdas. Ini harus dimiliki kecerdasan. Karena Nabi SAW dia sangat cerdas dalam mendidik umatnya. Apakah itu anak kecil, sahabat kecil atau sahabat yang sudah dewasa, bagaimana Rasulullah SAW mendidik mereka, bermuamalah mereka dengan cerdik. Apalagi seorang guru, dia harus cerdas melihat anak didiknya. Oh, anak didik saya ini seperti ini, dia suka begini,
anak ini bisa berubah dari sikapnya kalau diberikan hadiah. Ada anak kalau dikasih hadiah dia tunduk, dia taat, dia menerima aturan. Sebagian juga anak tidak dikasih hadiah nggak mampu. Oh, tapi kalau diadakan rihlah jalan-jalan, anak ini senang. Maka anak ini kita harus bawa dia rihlah, orang tua atau seorang pendidik. Nah, mungkin anak ini kita ajak dia jalan sehingga dia bisa menerima nasihat atau dia bisa menerima aturan-aturan yang ada. Sebagian lagi tidak, cukup diberikan nasihat yang lembut. Anak ini dikasih hadiah tidak berubah. Diajak jalan-jalan tidak berubah. Tapi kalau dia diberikan nasihat dengan lembut, dia lembut, maka anak ini menerima. Nah, di sinilah dibutuhkan seorang pendidik itu harus cerdas. Bagaimana caranya agar anak ini tidak nakal? Kita harus berpikir. Bagaimana caranya agar anak ini tidak nakal? Kemudian yang kelima, at-tawadhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu ketika dia mendidik umatnya. Bagaimana tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apabila dia melihat anak-anak melewati anak-anak, dia memberi salam. Assalamualaikum. Dia memberi salam. Tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengatakan, oh ada anak-anak, saya tidak memberi salam, dia harus memberi salam kepada saya. Ini enggak boleh. Pendidik yang baik melihat anak-anak kita, assalamualaikum, gimana kabarnya anak-anakku. Nah, itu. Pendidik harus bersikap seperti itu. Jangan melewati anak-anak lewat begitu saja, ya. Seolah-olah nggak tahu, seolah-olah dia tidak mengerti siapa yang dihadapi. Padahal itu adalah siswanya, dia adalah muridnya. Ya. Ketika melihat murid kita sapa tidak apa-apa. Kita berikan salam kepada dia. Jangan kita menunggu dia harus salam kepada saya. Kita harus. Nabi SAW tawar. Nabi SAW datang menghadapi anak-anak, dia beri salam. Bertemu dengan anak-anak, dia mengulurkan tangannya. Assalamualaikum, musafah. Jadi orang tua dan guru harus memiliki sifat tawadhu. Dan juga sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya tawadhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil tangannya oleh anak perempuan, anak kecil, diajak jalan-jalan. Nabi tawadhu, insyaallah. Mau. Kalau ada anak kita mengambil tangan kita mau pergi kerja, diambil tangan kita untuk jalan-jalan atau diajak, apa? Bu, ditantang kita ke kamar. Ada apa? Ikuti dia. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada kita, dia masuk kamar, diajak, ya kita ikuti. Kita sudah mau bekerja, mau pergi ngajar, diajak, ikuti anak kita dulu ini. Jangan kita malah, kamu itu kita mau bekerja, masih aja ditarik tangan. Biarkan dulu, kalau cuma sebentar. Ya. Ini tawadhu. Nabi SAW tawadhu terhadap umatnya. Orang tua juga sebenarnya kalau ingin menjadi pendidik yang berhasil, tawadhu terhadap anak didiknya. Ya. Jangan ada rasa dalam jiwa kita dalam mendidik. Saya tidak mau salam, ini kan anak didik saya, dia harus salam sama saya. Oh, anak didik saya ini dia harus salam sama saya. Tidak boleh saya salam sama dia, tidak. Jadikan pribadi kita seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memberi salam kepada anak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia memberi jabatan kepada anak kecil. Kemudian yang ke-6, memiliki sifat memperbaiki. Jadi seorang pendidik itu selalu ingin memperbaiki anak didiknya. Jadi tujuan guru untuk mengajarkan anak ini agar anak ini bisa berubah, bisa menjadi baik. Bagaimana akhlaknya anak-anak ini menjadi baik? Nah, itu harus seorang pendidik memiliki sifat ingin memperbaiki. Oh, anak ini akhlaknya seperti ini. Bagaimana caranya agar anak ini bisa berubah?
oh anak ini seperti ini. Jadi kita harus berusaha untuk merubah anak ini, karena memang tugas kita adalah bagaimana merubah anak ini menjadi pintar, bagaimana merubah anak ini yang tadinya dia akhlaknya kurang bagus, kita merubah dia menjadi akhlak yang baik. Ini tugas seorang pendidik. Kemudian lemah lembut. Yang kedelapan, lemah lembut. Harus lemah lembut. Nabi SAW sangat lembut kepada umatnya. Apabila umatnya melakukan kesalahan, dia tidak langsung marah. Tidak langsung marah. Nabi SAW pernah ada orang sholat, namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia pernah sholat. Dia baru masuk Islam. Dia hanya baru mengetahui beberapa hukum-hukum Islam. Dia belum mengetahui benar tentang hukum sholat. Tidak boleh bicara dalam sholat. Ya. Nah, Muawiyah bin Hakam ini tahu kalau Nabi SAW pernah bersabda, apabila orang bersin maka dijawab Alhamdulillah. Muawiyah sholat. Ada Nabi, ada para sahabat Nabi SAW sholat. Ketika dia sholat, tiba-tiba ada sahabat bersin. Maka dia menjawab, lagi sholat menjawab, Yarhamkallah. Maka para sahabat Nabi SAW kaget. Lah, dia sholat betul. Dia menjawab bersin. Maka sahabat ini lagi sholat, ketika para sahabat tersenyum melihat dia, maka sahabat ini Muawiyah bin Hakam As-Sulami lagi sholat, dia berkata kepada sahabat Nabi, "Lu, kenapa pada ketawa?" Lagi sholat dia bicara, "Kenapa lu pada ketawa?" Maka para sahabat Nabi diam. Setelah selesai sholat, dipanggil oleh Nabi, "Wahai Muawiyah bin Hakam As-Sulami." Dalam hati Muawiyah bin Hakam As-Sulami, wah, aku dimarahi sama Nabi ini. Mungkin tadi aku melakukan kesalahan, kontrol dalam sholat. Aku nanti diusir oleh Nabi, nanti aku dipukul oleh Nabi. Ketika sampai di hadapan Nabi SAW, orang ini dinasihati oleh Nabi, "Wahai Muawiyah, sholat itu adalah zikir. Sholat itu baca Quran. Sholat itu adalah tasbih. Tidak pantas oleh dimasuki oleh ucapan-ucapan selainnya." Maka Muawiyah bin Hakam pun tahu, kalau orang sholat tidak boleh bicara, karena sholat itu adalah zikir, tasbih, baca Quran. Tidak boleh bicara. Dia tadi bicara mengucapkan Yarhamkallah. Bahkan dia bicara dengan mengatakan, "Kenapa lu ketawa?" Lagi sholat. Maka Nabi mengarahkan ini. Lalu Muawiyah bin Hakam berkata dalam dirinya, "Aku belum pernah melihat seorang pendidik yang terbaik seperti Nabi SAW." Nabi lembut. Dia melakukan kesalahan umatnya, dia nggak langsung dipukul. Demikian juga seorang guru melihat muridnya melakukan kesalahan, pukul, jangan. Kita nasihati itu, nasihati. Melakukan perbuatan ini berbahaya. Nanti membahayakan teman-temannya atau membahayakan kamu. Nasihati terus, nasihati lembut. Ya. Jangan kamu ini memang anak bodoh, sudah kasih tahu nggak mau paham-paham juga, goblok. Jangan, lembut berbicara terhadap seorang anak didik. Karena Nabi SAW melakukan ini. Nabi tidak langsung marah, tapi dia mengarahkan kepada seluruh siswanya. Sampai di sini pembahasan kita. Dan sebelum saya selesai, saya ingin bertanya dulu kepada pelajaran yang sudah kita pelajari, ya, murojaah namanya. Pertanyaan pertama, silakan dijawab. Tanggung jawab orang tua yang pertama kali kepada putra putrinya apa?
Hah? Dalam masalah akidah. Tanggung jawab orang tua yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah menanamkan akidah ke dalam hati putra putrinya. Seorang guru juga demikian. Kemudian ada orang tua, perhatian mereka terhadap dunia, namun perhatian terhadap akhirat kurang. Hal ini dijelaskan oleh Nabi di surah apa? Surah Ar-Rum ayat 7. Siapa yang bisa menyebutkan hak seorang anak terhadap orang tua? Apa hak anak terhadap orang tua? Siapa yang menyebutkan? Tadi disebutkan ada berapa poin? Yang menulis? Ada? Siapa yang menulis? Ini bagus ini bagi orang tua atau guru, ini harus bagus untuk dicatat. Apa yang harus dilakukan? Apa hak seorang anak terhadap orang tua? Pertama tadi adalah menanamkan akidah dalam hati seorang anak. Yang kedua, membiasakan ibadah sejak kecil. Membiasakan ibadah sejak kecil. Ibadah sejak kecil. Di antaranya adalah masalah sholat. Yang ketiga, menjadi contoh yang baik. Memberikan contoh yang baik. Yang ketiga, yang keempat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, nafkah. Ya, memberikan nafkah kepada anak. Ketujuh, melatih anak-anak berdakwah. Apa? Melatih anak-anak untuk berdakwah. Melatih anak-anak untuk berdakwah. Yang ke selanjutnya, mengajarkan anak-anak cinta kepada Rasulullah. Mengajarkan anak kita untuk cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapakah seorang sahabiah wanita yang dia mengajarkan akidah kepada anaknya, suaminya yang pertama dan suaminya yang kedua? Masya Allah, Ummu Sulaim. Siapakah nama suaminya yang pertama? Malik. Dia mukmin apa kafir? Kafir. Siapakah nama suami yang kedua? Abu Talha. Ya, dan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan sifat pendidik yang berhasil? Yang pertama, memiliki sifat rahmah, kasih sayang. Kedua, berlaku adil. Tiga, empat, memiliki kecerdasan. Lima, tawadu. Enam, memperbaiki, sifat memperbaiki. Terus lemah lembut. Ya, ini adalah salah satu di antara sifat pendidik yang berhasil. Dan semua sifat ini adalah dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Alhamdulillah.